maafin, perkenalkan nama saya Elizabeth Sylvia Galivin KAYU NPM 2019-23051. Di sini saya akan membuat pendidikan kesehatan tentang kenali tanda dan gejala HIV pada remaja. Sebelumnya, saya sudah mengeksplorasi perasaan saya. Saya merasa mampu untuk melakukan tindakan pendidikan kesehatan ini. Saya juga sudah melakukan praktik laboratorium. Namun sebelum saya melakukan tindakan kepada pasien, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi, suster. Bisa sebutkan identitasnya terlebih dahulu, nama, tanggal lahir, biar saya cocokkan dengan catatan keperawatan. Maria, 17 April 1999, suster. Baik, sesuai dengan identitasnya Mbak Maria. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suster Sylvia. Saya yang bertugas di ruangan ini pagi ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Lalu bagaimana keadaannya Mbak hari ini? Saya masih sedikit pusing sama sariawan, suster. Baik, sebelumnya biasa dipanggil Mbak atau siapa? Mbak aja, suster. Baik, Mbak Maria, terkait kondisi Mbak, dan saya sudah membaca catatan keperawatan bahwa sebenarnya Mbak ini terdiagnosa HIV ya. Iya, suster. Namun akan dilakukan tes ulang. Baik, terkait kondisi tersebut, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait HIV. Pendidikan kesehatan ini meliputi pengertian, lalu tanda gejala, terus cara penularan, cara pencegahan. Tujuannya supaya menambah pengetahuan Mbak, sehingga bisa disebarkan kepada teman-teman atau kerabat terkait pengertian HIV ini. Iya, suster. Dalam melakukan tindakan ini, saya memerlukan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Sebelum saya melakukan tindakan pendidikan kesehatan, apakah ada yang ditanyakan? Nanti data-datanya kesebar nggak ya, sus? Tidak perlu khawatir Mbak Maria, data-data yang saya peroleh hanya untuk melengkapi catatan keperawatan yang saya bawa ini. Baik, suster. Baik, sebelumnya bisa saya mulai ya sekarang? Bisa, suster. Di sini saya akan menggunakan media poster dan PowerPoint ini. Nanti Mbak bisa pegang. Baik, kita mulai ya. Iya, suster. Mbak Maria, tahu nggak ya HIV itu apa? Tahu, suster. Setahu saya, HIV itu virus yang menyerang sel darah putih yang bisa melemahkan imun seorang, suster. Baik, jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia atau menyerang sel CD4 pada manusia. Nah, sedangkan AIDS itu berbeda dengan HIV. AIDS adalah virusnya dan HIV adalah penyakit. Nah, namun penyakit ini ditimbulkan ketika sudah 5-10 tahun yang akan datang. Nah, ini AIDS ini bisa menyebabkan infeksi oportunistik, yakni meliputi kanker, meningitis, atau penyakit akut lainnya. Lalu yang berikutnya adalah ada faktor resiko. Faktor resiko adalah kelompok-kelompok orang yang bisa terkena HIV. Nah, yang pertama ini ada orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Sesama jenis ini bisa antara laki-laki dan perempuan. Lalu orang yang sering membuat tato atau melakukan tindikan. Yang berikutnya, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya atau bisa terkena penyakit menular seksual dan pengguna narkotika suntik. Lalu orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Lalu yang berikutnya bisa dilihat di sini ada tanda-tanda gejala HIV ya. Iya, suster. Nah, tanda dan gejala HIV ini terdiri atas 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah infeksi HIV akut. Nah, pada tahap ini pengidap tidak mengalami nyeri khusus. Nah, ini seperti
orang pada sakit pada umumnya seperti flu, lalu bisa menimbulkan tidak menimbulkan gejala, bahkan dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan, kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot dan sendi, dan juga bisa sariawan yang Mbak rasakan yang sulit untuk disembuhkan. Ya, suster. Lalu yang berikutnya tahap kedua, yakni tahap laten HIV. Nah, tahap ini tuh umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun, tidak pada tahap awal. Namun virus ini sudah merusak sistem kekebalan tubuh dan penularan infeksi sudah bisa dilakukan oleh pengidap kepada orang lain. Nah, ini bisa berlangsung selama 5-10 tahun tadi. Lalu pada tahap yang berikutnya, yakni ada tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini sudah memasuki tahap AIDS. Nah, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, mudah sakitnya bahkan sakit yang parah. Lalu bisa demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa sangat lelah, sulit bernafas, diare yang berat dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, bahkan organ vagina, begitu. Lalu timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang, seperti bintik-bintik ruam, lalu bisa menyebabkan hilang nafsu sehingga berat badan turun drastis. Baik, sebelum saya melanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sepertinya, suster. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan. Lalu yang berikutnya adalah cara penularan terkait HIV. Nah, HIV ini bisa ditularkan melalui berbagai jenis, namun tidak ditularkan secara oral. Yang pertama itu bisa melalui hubungan seksual. Nah, penularan HIV ini dapat melalui hubungan seksual tanpa kondom, yakni melalui vagina, anal, maupun seks oral. Dan resiko tertinggi adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual menggunakan anal atau menggunakan anus. Yang selanjutnya adalah pengguna jarum suntik. Nah, HIV ini dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terkena HIV, karena penyebarannya bisa melalui darah, cairan vagina, lalu bisa melalui kehamilan, persalinan, atau menyusui. Nah, seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV ini bisa menularkan kepada anaknya dengan mengandung atau menyusui. Jadi ketika hendak melakukan persalinan itu nanti harus konsultasikan dulu kepada dokter. Dan biasanya persalinan yang disarankan adalah menggunakan sesar. Lalu yang berikutnya transfusi darah. Namun transfusi darah ini sekarang lama-lama sudah tidak bisa menularkan lagi karena sudah ada beberapa tes yang harus dilakukan untuk mengetahui darah layak atau tidaknya melakukan transfusi darah. Lalu yang berikutnya adalah cara pencegahan dari HIV sendiri. Nah, cara pencegahannya ini ada 4 macam. Yang pertama itu gunakan kondom setiap kali berhubungan seks. Nah, jika dalam kita berhubungan kita mengetahui bahwa pasangan kita mengidap HIV, maka kita harus menggunakan kondom setiap kali melakukan hubungan, baik melalui vagina, anal, ataupun oral. Yang berikutnya adalah perilaku seksual yang berisiko. Nah, perilaku seksual yang berisiko ini adalah perilaku yang dapat menularkan resiko tinggi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa perilaku seksual yang berisiko tinggi adalah orang yang menggunakan hubungan melalui anal, lalu terus menggunakan jarum suntik, jarum yang bebas, penggunaan terus-menerus, itu bisa pencegahan. Jadi kita harus memperhatikan pasangan kita ketika kita hendak melakukan hubungan seksual. Baik, suster. Lalu yang terakhir nih, pencegahannya ada hindari penggunaan jarum bekas. Nah, penggunaan jarum bekas saat menyuntikkan obat, nah itu dapat melakukan penularan HIV seperti jarum tato yang tidak diganti atau jarum tindik, itu dapat menyebabkan penularan HIV atau jarumnya tidak disterilisasi dengan benar. Lalu yang berikutnya itu bisa lakukan pre-exposure prophylaxis. Nah, ini metode pencegahan HIV dengan cara mengkonsumsi obat ARV atau antiretroviral, yang dimana nanti obat ini dapat mengurangi penumbuhan virus HIV pada sel darah putih yang nanti akan memperlambat terjadinya AIDS.
Nah, ini bisa beresiko tinggi tertular nih orang-orang yang menggunakan ARV ini yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual, yang memiliki pasangan dengan HIV positif, dan penggunaan jarum suntik yang beresiko dalam 6 bulan terakhir. Jadi mereka yang diharuskan untuk mengkonsumsi obat ARV. Baik, saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan terkait evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan Mbak Maria terhadap materi yang saya sampaikan. Apakah bisa dimulai, Mbak? Bisa, Suster? Bisa Mbak sebutkan, bisa Mbak jelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu HIV dan AIDS? Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau CD4 tadi itu, Suster. Lalu kalau AIDS itu sudah lebih parah dari HIV. Kalau HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya. Biasanya kalau AIDS ini 5 sampai 10 tahun itu, Suster. Baik, benar sekali ya Mbak. Selanjutnya bisa Mbak menyebutkan bagaimana cara tanda dan gejala terkait penyebaran HIV, penularan HIV ini? Tadi itu ada 3 tahapan ya, Suster ya, kalau nggak salah. Yang pertama itu biasanya tanda gejala itu seperti sariawan, lalu flu, demam gitu, Suster. Lalu kalau tahapan yang kedua itu di sini tidak ada tanda gejala khusus, tetapi virusnya sudah menyerang. Lalu kalau yang ketiga itu tadi itu dia itu sudah masuki AIDS, jadi udah kayak terkena kayak misalnya berat badannya menurun, terus kena kayak kanker gitu, Suster. Benar sekali Mbak Maria, jadi benar ya, terdapat 3 tahapan lagi. Lalu yang berikutnya bisa Mbak sebutkan terkait cara penularan HIV. Jadi cara penularan tadi itu kita kayak berhubungan sesama jenis, itu baik laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, terus heteroseksual, terus transfusi darah. Tetapi kalau transfusi darah sekarang kan udah nggak ada karena ada tes dulu. Lalu kayak dari ibu ke anak melalui air susu seperti itu, Suster. Iya benar sekali, dari ibu ke anak bisa melalui saat melahirkan atau ketika menyusui atau bahkan dalam kehamilan. Lalu yang terakhir Mbak, bisa Mbak sebutkan mengenai cara pencegahan dari HIV. Cara pencegahannya itu tadi kayak kita kalau mau berhubungan seksual itu harus menggunakan kondom. Iya. Lalu tidak bergonta-ganti jarum suntik seperti itu. Lalu tidak bergonta-ganti pasangan. Sama tadi itu kayak ada itu pengobatan ARV itu, Suster. Iya benar sekali, atau melakukan pre-exposure prophylaxis bagi orang-orang yang beresiko tinggi untuk terkena HIV ini. Ya, Suster. Baik, Mbak Maria, terima kasih atas kerjasamanya sehingga Mbak bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Lalu bagaimana perasaan Mbak sebelum dan sesudah dilakukan tindakan pendidikan kesehatan ini? Kalau sebelum dilakukan tindakan ini kayak saya masih belum mengetahui, belum paham terkait HIV/AIDS itu, Suster. Tapi setelah dilakukan tindakan ini saya sudah paham terkait HIV, terus tanda dan gejalanya, lalu cara pencegahannya gitu, Suster. Baik Mbak, terima kasih atas kerjasamanya. Mbak tadi sudah mengatakan bahwa Mbak lebih paham, terlihat bersemangat sekali mendengarkan saya dan menjawab pertanyaan ya Mbak. Iya, Suster. Baik Mbak, nanti Mbak besok bisa datang lagi ke sini terkait kontrak yang dilakukan bahwa akan melakukan tes kedua terkait HIV ya Mbak. Iya, Suster. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin pamit terlebih dahulu ya Mbak. Iya, Terima Suster. kasih. Terima kasih, Suster. Fase yang selanjutnya adalah fase dokumentasi. Setelah dilakukan tindakan pendidikan kesehatan didapatkan hasil, pasien mengatakan bahwa lebih mengetahui terkait apa itu HIV dan bagaimana cara penularan serta pencegahannya. Lalu pasien terlihat tampak bersemangat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh perawat. Sekian dokumentasi pada hari ini. Terima kasih. Nama terang Elizabeth Sylvia Galivin Kaayu. You give me no reason